Guna mengantisipasi dampak dari adanya bibit siklon di wilayah Lampung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB lakukan modifikasi cuaca sejak 14 Desember tahun 2020. Halo Bapak, apa kabar? Kepala BPBD Lampung, Rudi Syawal Sugiarto mengatakan, munculnya bibit siklon 92 dinilai membahayakan. Ini ada ukuran awan curah hujan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, BNPB mengirimkan tim OMC untuk melakukan penyemayan awan di wilayah barat Lampung. Awan-awan juga sudah meluruh. Hari ini sudah lakukan 5 kali penyemayan sekitar 10.000 nautical mile dengan harapan awan-awan yang bergerak dari laut dapat disemai sebelum masuk dan berkumpul di daratan yang berpotensi menimbulkan hujan lebat. Itu tumbuh di perairan karena angin itu dari baratan hingga barat laut, jadi dia mengarahnya ke wilayah Lampung. Barat ke arah Lampung ya? Betul, dari sini jadi masuk ke Barat. Oh, yang gede, yang padat itu ya? Betul. Kondisi anginnya mungkin bisa dilihat, Mas. Bisa nggak anginnya? Angin. Tolong kami, ini kabelnya deh ininya. Kita pas ke sana. BPBD juga menyiapkan posko bayangan di Bandara Frei, wilayah pesisir Ya, barat Lampung, guna menjangkau awan-awan yang posisinya jauh betul. dari garis pantai. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi hujan lebat di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Ringsewu, dan Tanggamus. Nah, tujuan guna daripada OMC ini ialah Gimana menurut teman Arah? Mengendalikan pertumbuhan awan yang terjadi di wilayah perairan ini yang akan menuju wilayah Lampung dan Bengkulu, itu kita coba antisipasi. Kita turunkan curah hujan lebih cepat di sini agar tidak masuk ke wilayah daratan. Tujuannya seperti itu. Jadi di situ hujan ya? Iya, ini udah terjadi hujan, Pak. Sudah terjadi hujan. Dan dia mencoba bergerak ke wilayah Lampung dan Bengkulu. Dan sebenarnya memang tujuan dari OMC ini kan awal kan ada siklon tropis Bakung tuh Pak, yang ada di perairan mana Samudra Hindia pada tanggal 12 kemarin, sehingga memang OMC ini dilaksanakan atas dasar itu Pak. Seberapa besar kemungkinan bisa? Ya, kalau untuk pagi ini memang lebih cenderung hujan berawan hingga hujan ringan di pesisir barat Lampung. Namun mendekati antara jam 10 hingga menjelang sore nanti akan sebagian besar akan masuk ke wilayah Lampung. Jadi kita coba antisipasi untuk itu Pak Gubernur. Beberapa hari ke depan gimana? Untuk prediksi ini gua ambil deh. Ada nggak? Zoom-nya? Mas, itunya link ini akan ya? Atau kabelnya Mas? Dikasih Mas. Nah, ini prediksi tanggal 17, 18 hingga tanggal 24 memang di sebagian besar wilayah kita itu lebih didominasi hujan-hujan ringan hingga sedang, bahkan hingga lebat, khususnya itu di wilayah perairan. Namun dengan pola-pola sirkulasi angin yang memang dari barat laut. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, hujan-hujan yang masuk atau tumbuh di wilayah Lampung. 17, 18 itu tanggal berapa ya? 17, 8. Ya. Gitu. Yang diwaspadai yang merah-merah itu kan? Betul, Pak. Betul. Yang merah menggumpal ya? 18 sampai tanggal 22. Ini 20, 21, 22, 23, 24. Iya, 22. Angin kencang? Kencang Pak, sampai mencapai sekitar 15 hingga 20 knot. Memang kendala kami ini Pak, izin mungkin saya tampilkan peta tadi, peta apa namanya, angin. Ada posisi di atas 150 mm nggak? 100? Hujannya? Belum Pak, saat ini belum. Saat ini belum. Mungkin kendalanya itu yang tadi peta seedingnya. Nah, memang kemampuan pesawat kami ini saat ini Pak ya, ini menggunakan jenis pesawat Fletcher. Jadi memang dia kemampuan itu hanya mencapai sekitar 100 nautic knot. Artinya dari sini sampai sini itu udah 80 Pak. Sedangkan ancaman kan ada di sini Pak. Nah, tujuan kami sebenarnya kemarin itu mencoba mengadakan posko bayangan. Ada di wilayah pesisir barat. Krui ya, Bandara Taufik Kemas. Nah, andai kata misalnya ini bisa dilakukan, itu jelajah pesawatnya juga lebih jauh. Bagus Pak, makin kuat di sini. Bisa nggak? Nah, itu tergantung dari teman-teman operator.
Fotonya ada. Izin Bapak, Ayo, Mas. untuk posko bayangan kita masih menunggu arahan dari BNPB Pusat Bapak untuk ada EL tambahan. Karena untuk saat ini EL kita itu hanya sampai tanggal 18 Bapak, sampai hari esok, 5 hari aja. Gitu. Jadi kita bisa untuk buka posko bayangan ke Krui, cuman kita menunggu EL tambahan Bapak dari BNPB Pusat. Saya minta data yang harus saya sampaikan, saya telepon Pak Mendagri. Siapa Pak? Nanti kami siapkan. Hari ini juga, siang ini saya telepon Pak. Siapa? Yang Di Bengkulu ada posko, nggak ada Pak. cuma di Lampung. Lampung aja. Memang covernya sih sebenarnya Lampung sama Bengkulu. Namun karena kemampuan pesawat jangkauannya tidak terlalu luas, makanya kami menyarankan perlu adanya posko bayangan. Saya foto ya, biar saya kirim ke Pak Mendagri. Ya. Biar jangkauannya terlebih luas. Oke, coba Mas yang screen tadi dong satu. Yang Pak. satelit tadi. Yang satu tadi. Satelit. Yang satu. Ya. Ini ancaman mana Pak? Oke. Jadi tujuannya kalau misalnya poskonya di sini, dia jangkauan bisa ada di sini Pak. Ya. Oke, yang 5 hari ke depan. Prediksinya tadi yang zoom. Ya, Pak Rudi minta Zoom sama BNPB pusat, gitu. Pusat minta kita didukung untuk pindah poskonya ke Taufik Kemas. Iya, ini dari BNPB Pusat Iya, ya Pak? iya, coba, Pak. Sudah diajuin Pak? Sudah diajuin. Tinggal mungkin hari inilah dapat jawaban untuk perpanjangannya. Kita lakukan ke Pak Direktur Deputi, langsung juga ke Pak Kepala Pak. Karena Ya. terkait dengan yang 3 provinsi di sebelah barat ini, sementara Pak Kepala itu masih ada di Banda Aceh. Oh ya, satu Pak. Tapi secara teknis nggak ada masalah ya kalau kita pindah posko. Insya Allah nggak ada Pak, karena nyambung Pak. Karena bagian timur Sumatera itu ada di sini, gitu. Untuk backup Jakarta juga, gitu. Oh, ini bahasa untuk backup Jakarta. Ya, termasuk Pak, gitu. Betul juga. Bengkulu, Jakarta itu juga tidak. Oke. Saya. Siap ya? Siap Bapak, jika ada arahan kami meluncur Bapak. Ya. Oke, satu Pak Mendagri. Ya, siapa aja. Masih Pak. Makasih Pak. Ya, makasih semua. Ya, makasih. Saya terima kasih banyak ya Pak. Ya, menyelamatkan mitigasi warga Lampung. Siap. Terima kasih. Siap. Makasih Pak. Soalnya saya mau ke sana nih.